Kamu pernah ngerasa badan kamu tuh capek, pusing, mual, sesak. Padahal dicek ke dokter, hasilnya normal semua. Nggak ada infeksi, nggak ada virus. Organ kamu sehat. Tapi kok rasanya kayak mau tumbang? Dan kamu mikir, apa buah yang kebanyakan mikir ya? Well, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang namanya psikosomatik. Dan percaya deh, ini bukan penyakit halu. Ini nyata. Jadi gini, psikosomatik itu adalah kondisi di mana pikiran kamu bikin tubuh kamu ikutan sakit. Bukan sakit bohongan ya, tapi gejala fisik yang beneran terasa dan sering bikin kita panik. Misalnya, lagi overthinking terus tiba-tiba dada sesak. Lagi cemas, terus perut mules nggak karuan. Lagi stres, kepala nyut-nyutan tiap hari. Atau kamu ngerasa lemes, pusing, tapi tidur juga nggak bikin segar. Dan yang bikin frustrasi adalah saat kamu coba cari jawabannya, kamu malah dikira lebay. Padahal faktanya, pikiran kita itu punya pengaruh langsung ke tubuh. Dan itu bukan mitos, itu udah terbukti secara ilmiah. Kok bisa pikiran ngaruh ke badan? Oke, gini logikanya. Tubuh dan pikiran itu satu sistem yang saling terhubung. Kalau kamu terus-menerus tegang, cemas, atau overthinking, otak kamu ngasih sinyal ke tubuh buat masuk ke mode waspada, atau bahasa kerennya, fight or flight. Nah, saat itu terjadi, tubuh kamu bakal ngeluarin hormon stres, kayak kortisol dan adrenalin. Awalnya itu buat bantu kamu bertahan, tapi kalau terus-terusan, ya tubuh kamu kayak alarm yang bunyi terus walaupun nggak ada bahaya nyata. Akhirnya apa? Detak jantung naik, otot tegang, sistem pencernaan kacau, dan kamu ngerasa sakit, padahal nggak ada penyebab medis yang jelas. Gejalanya seperti apa sih? Nah, ini yang sering bikin bingung. Gejala psikosomatik itu beda-beda di tiap orang, tapi yang umum tuh biasanya sakit kepala atau migrain berkepanjangan, sesak napas tanpa sebab jelas, perut kembung, mual atau asam lambung naik, nyeri dada, tangan kesemutan, insomnia padahal capek banget, sering sakit tenggorokan tapi nggak ada radang. Dan yang paling bikin frustasi, setiap kali kamu periksa ke dokter, semua hasilnya baik-baik aja. Akhirnya, kamu mulai mikir, apa gua gila ya? Apa ini cuma di kepala gua doang? Jawabannya, overthinking, gejala, overthinking lagi. Yang bikin makin parah adalah siklusnya nggak berhenti di situ. Contoh nih, kamu overthinking, badan kamu kasih gejala, kamu panik, overthinking lagi karena takut ada penyakit, muncul gejala baru, dan seterusnya. Lama-lama, kamu jadi takut aktivitas, takut keluar rumah, takut kalau nanti gejalanya kambuh di tempat umum. Ini yang sering jadi pemicu panic attack, bahkan bisa ke arah depresi ringan kalau nggak ditangani. Dan sayangnya, lingkungan sekitar juga sering nggak ngerti. Kamu mikir apa sih sampai segitunya? Udahlah, jangan dipikirin terus. Padahal, itu bukan sesederhana itu. Kita juga nggak mau mikir terus. Tapi, otak ini nggak bisa diem. Terus, gimana cara ngatasinnya? Oke, sekarang bagian yang penting. Cara menghadapi psikosomatik dan overthinking. Bukan buat nyembuhin instan ya, tapi buat bantu kamu hidup lebih nyaman. 1. Kenali gejalanya. Jangan panik dulu. Semakin kamu kenal polanya, kamu bisa ngerem sebelum overthinking makin liar. 2. Latihan napas dan grounding. Kalau gejalanya muncul, tarik napas dalam. Fokus ke apa yang kamu lihat, dengar, rasakan. Bikin otakmu balik ke sini. 3. Tulis isi pikiranmu. Kadang overthinking muncul karena otakmu penuh. Tulis aja semua isi pikiranmu tanpa sensor. 4. Kurangi overkonsumsi konten negatif. Berita jelek, scroll medsos berjam-jam, overinformasi soal penyakit bisa makin memperparah psikosomatik kamu. 5. Cari bantuan profesional. Psikolog bukan buat orang gila. Dia tempat kamu ngobrol, mengurai yang kusut, dan dikasih tools untuk menghadapinya. 6. Sabar sama diri sendiri. Ini proses.
Kadang 1 hari tenang itu udah pencapaian besar. Gak usah buru-buru sembuh. Pelan-pelan asal konsisten. Psikosomatik itu nyata. Bukan drama, bukan cari perhatian. Tapi tubuh yang lagi berusaha bilang sesuatu. Lewat sinyal-sinyal yang kadang kita abaikan. Kalau kamu pernah ngerasain hal kayak gini, kamu nggak sendiri. Banyak orang di luar sana ngalamin hal yang sama. Tapi nggak berani cerita karena takut dikira lemah. Dan buat kamu yang masih berjuang, terus bertahan, terus belajar, terus bernapas. Tubuh kamu bukan musuhmu. Dia cuma minta kamu dengerin. Dan kalau kamu capek, pelan-pelan aja. Gak harus kuat tiap hari. Yang penting, kamu gak nyerah. Pernah ngalamin gejala kayak gini juga? Cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu bisa bantu orang lain ngerasa lebih dimengerti. Ingat, semua akan baik-baik saja.